saya di sini Sinta Bella dan rekan-rekan saya ada Yani Suryani, Ira Suteja dan juga Siti Dania. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengidentifikasi, mengukur dan memetakan resiko di PT Alkindo Naratama atau yang sering disebut dengan PT Aldo. PT Alkindo sendiri berdiri sejak tahun 1989, namun resmi beroperasi secara komersial di tahun 1994. PT Alkindo sendiri berdiri di kawasan industri Cimareme 2, nomor 14 di Padalarang, Jawa Barat. PT Alkindo sendiri bergerak di bidang manufaktur konversial kertas. Salah satu penghasil atau produknya itu ialah paper pallet dan juga edge protector, atau kita sering melihat pelindung atau sudut-sudut produk seperti kaca yang ujungnya sering ada kayu-kayu seperti itu, dan juga ada di kaca, di marmer, dan di meja. Visi dari PT Aldo sendiri ialah menjadi yang terbaik dan memberikan kualitas dan pelayanan terhadap industri terkait. Lalu ada misinya. Misi di sini ialah menciptakan kemitraan sehingga memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan, sehingga tercipta kerjasama yang berkesinambungan. Lalu di sini ada metode identifikasinya. Metode sendiri dilakukan secara wawancara pada salah satu karyawan Alkindo. Ini sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko karena mendapat sumber langsung dari karyawan PT Alkindo Naratama tersebut. Dan juga ada beberapa lingkungan yang termasuk dalam metode identifikasinya. Ialah yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini ialah cuaca yang bisa menghambat pengiriman barang dari satu PT ke PT lain karena muatan loadingnya itu dilakukan di luar gedung sehingga menghambat pengiriman dari PT A ke PT B. Lalu di sini ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini tidak berpengaruh karena pabrik PT Alkindo sendiri berdiri di salah satu kawasan industri yang limbahnya itu tertata rapi, mengikuti jalur limbah yang akan dibuang dan tidak akan menghambat proses dari pengolahan limbah tersebut sehingga tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Lalu di sini ada lingkungan operasional. Lingkungan operasional sendiri resikonya meliputi kerusakan pada peralatan yang digunakan selain mesin atau bahan baku. Yang keempat atau yang terakhir ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi di sini resiko konsumen yang masih memiliki produk dari Alkindo sendiri sehingga PT Alkindo tidak bisa mengirim atau tidak ada order masuk dari orang lain karena PT tersebut sudah mempunyai bahan baku yang tersedia. Lalu di sini yang keempat ini ada tahapan identifikasi resiko. Tahapan ini ada 3. Yang pertama, penentuan konteks atau sasaran atau tujuan, yaitu melakukan wawancara secara langsung pada pegawai Alkindo sendiri. Dan yang kedua, ada identifikasi mengenai masalah sumber yang dihadapi. Alkindo sendiri dapat muncul sesuatu saat perusahaan beroperasi, misalnya ada pengulangan pengiriman atau retur, lalu ada force majeure yang tidak bisa terjadi, namun terjadi misalnya banjir atau kebakaran atau perampokan atau perang. Yang ketiga adalah sumber untuk mengenali resiko, yaitu dari pegawainya yang memberinya info terkait resiko dari pengalamannya dalam bekerja sejak 2016 sehingga bisa terpercaya dan juga bisa dipertanggungjawabkan oleh si pembuat laporan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita lanjut ke klasifikasi resiko. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko ini terjadi karena adanya persaingan dari Alkindo dan para kompetitornya yang melakukan produksi yang serupa, di mana persaingan ini akan ada pada bahan baku di pasaran yang harganya naik. Kemudian ada risiko operasional, di mana risiko operasional ini melibatkan dalam perusahaan, salah satunya adalah mesinnya rusak karena kurangnya perawatan dan juga karyawan
yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian resiko strategi, di mana resiko ini diberikan kepada pemiliknya untuk memberikan atau untuk membangun suatu gedung baru, yang dimana gedung baru ini apakah akan mempercepat proses pengiriman atau tidak. Kemudian ada resiko reputasi, di mana resiko ini muncul ketika konsumen merasa tidak puas karena produk yang dibuat dari Akindo tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada identifikasi resiko berdasarkan fungsi perusahaan, di mana fungsi perusahaan yang pertama adalah fungsi perusahaan operasional, di mana resikonya adalah mesin yang rusak. Kemudian yang kedua, kurangnya kecekatan pada karyawan. Kemudian fungsi perusahaan yang kedua ada keuangan, di mana ada pendapatan menurun dan juga kenaikan harga bahan baku. Kemudian fungsi perusahaan yang ketiga, pemasaran. Resikonya adalah kualitas dari bahan baku yang tidak sesuai serta kepuasan konsumen yang menurun. Kemudian ada resiko fungsi perusahaan sumber daya manusia, di mana karyawan ahli mengundurkan diri. Dan yang kedua, adanya kecelakaan kerja yang terjadi di Akindo. Kemudian ada pengukuran resiko. Yang pertama, dimensi yang diukur, frekuensi atau jumlah kejadian yang terjadi selama dari tahun 1989 sejak berdirinya Akindo. Dari beberapa tahun ke belakang atau dari tepatnya Akindo berdiri, pengamatan atau pengalaman yang menimbulkan risiko dalam kegiatan produksi, terdapat risiko dan jumlah kejadian yang telah dialami, yaitu pertama risiko operasional seperti mesin yang rusak atau forklift yang harus diganti mesinnya. Kemudian ada resiko keuangan seperti kenaikannya harga bahan baku dan juga penjualan yang menurun. Kemudian ada resiko pemasaran seperti kepuasan pelanggan atau konsumen yang dimana merasa produknya tidak sesuai yang diinginkannya atau tidak layak. Kemudian ada resiko sumber daya manusia yang dimananya ada dari karyawan terjadi kecelakaan di saat bekerja. Kemudian tingkatan keparahan dan kerugian ini merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kondisi Akindo Naratama, terutama pada penghasilan yang diterimanya, yaitu akan menurun dan mengurangi pendapatan dari pendapatan yang biasanya. Kemudian ada teknik pengumpulan risiko. Yang pertama, distribusi operasional. Ada turunannya, yaitu risiko operasional. Manajemen risiko operasional yang menjamin suatu rancangan kerangka menyeluruh untuk mengukur dan mengelola risiko operasional. Kemudian ada perencanaan strategis untuk manajemen bahwa risiko perusahaan yang dipertimbangkan dan merencanakan bisnis dan revisinya dalam rencana akuisisi strategi dan produk baru dan strategi yang baru. Kemudian ada akuntansi, di mana melindungi atau menjamin akuisisi ketepatan waktu dan juga kualitas serta buku rekening dan probabilitas perusahaan serta proyeksi kapital. Kemudian ada pemeriksaan untuk memastikan perusahaan berkoordinasi dengan prosedurnya sesuai dengan prosedur. Jadi perusahaan harus berkoordinasi dengan prosedur agar resiko yang terjadi dapat dikurangi. Kemudian ada memperoleh jaminan hukum, yang dimana apakah Akindo sudah menjalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak. Dan kemudian harus juga Akindo memenuhi hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ada teknologi informasi atau TI menjadi dasar jaminan bahwa rencana pemulihan perusahaan sudah ada dan teruji pada adanya perlindungan informasi keamanan. Kemudian dilanjutkan oleh Yani Suryani. Halo, saya Yani Suryani, NIM 5112171064. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai
penafsiran probabilitas dan juga pemetaan risiko di PT Alkindo. Nah, untuk fungsi atau untuk kejadian yang diukur sendiri di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi SDM, keuangan, operasional, dan juga pemasaran. Untuk fungsi SDM kita mengukur 4 kejadian, yaitu ada yang pertama ada karyawan atau tenaga ahli yang mengundurkan diri. Lalu yang kedua ada terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah kinerja karyawan yang menurun. Yang empat, kejadian tingkat keterlambatan. Nah, untuk fungsi keuangan, kita mengukur pendapatan yang menurun, lalu juga kenaikan harga bahan baku. Berikutnya, untuk fungsi operasionalnya, yang kami ukur adalah mesin yang digunakan rusak atau kerusakan mesin. Nah, untuk yang keduanya, kurangnya kecekatan pada karyawan. Untuk fungsi pemasaran, kita juga ada 2 kejadian yang diukur, yaitu kualitas bahan baku yang kurang bagus atau tidak layak. Lalu yang keduanya ada kepuasan konsumen yang menurun. Nah, kami menggunakan skala ukur 1-5, yang mana di sini untuk probabilitasnya untuk skala 1-5 tersebut itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, mungkin terjadi, rutin terjadi, sangat mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Nah, untuk dampaknya sendiri dari skala tersebut, yaitu yang pertama dampaknya sangat kecil bagi perusahaan, yang kedua kecil, yang ketiga cukup merugikan, yang keempat merugikan, yang kelima sangat merugikan. Nah, ini dari keempat fungsi ini, dari hasil pengukuran probabilitasnya untuk SDM sendiri, itu untuk risiko yang pertama, yaitu karyawan atau tenaga ahli yang mengundurkan diri, probabilitasnya ada di angka 9,009% dengan dampaknya 80%. Nah, untuk probabilitasnya ini memang jarang terjadi, tapi untuk dampaknya cukup besar bagi perusahaan ketika ada karyawan yang atau tenaga ahli yang mengundurkan diri, karena berarti karyawan telah kehilangan satu orang tenaga ahli, dan ini akan berdampak pada fungsi operasional perusahaan. Nah, untuk risiko yang kedua terjadi kecelakaan kerja itu probabilitasnya 25% dan juga dampaknya 60%. Nah, untuk dampaknya ini ada di kuadran ketiga, yang mana risiko ini sebetulnya jarang terjadi, tapi memang dampaknya juga cukup tinggi untuk perusahaan, karena ketika terjadi kecelakaan kerja, otomatis produktivitas ataupun tingkat produksi karyawan akan menurun, karena satu orang karyawan misalkan ada yang kecelakaan, itu telah berkurang juga tingkat produksinya. Nah, ini juga jadi kerugian finansial juga perusahaan, karena perusahaan harus membayar ganti rugi kepada karyawan yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, yang ketiga ini ada kinerja karyawan yang menurun, yang mana probabilitasnya adalah 44,4% dan dampaknya 60%. Ini ada di kuadran ketiga, dan kejadian ini sering terjadi ketika kinerja karyawan menurun dan berdampak pada hasil produksi atau pencapaian target perusahaan. Ini sangat merugikan perusahaan. Nah, untuk yang risiko keempat dari fungsi SDM ini ada tingkat keterlambatan, yang mana probabilitasnya itu adalah 26,47% dan dampaknya 40%. Ini kita mengukur untuk SDM ini dengan jumlah karyawan 80%, dan untuk tenaga ahli tadi 80 orang, maaf, dan untuk tenaga ahlinya ada 5 orang ya. Nah, ini tadi ada tingkat keterlambatan, itu dampaknya 40% dan probabilitasnya 26,47%. Kenapa probabilitasnya kecil? Karena memang di PT Alkindo ini menerapkan sistem atau peraturan yang cukup ketat dan cukup disiplin, jadi kejadian untuk karyawan terlambat ini memang cukup kecil, dan dampaknya juga tidak terlalu besar untuk target ataupun pencapaian perusahaan. Nah, untuk fungsi yang kedua kita ada keuangan, yang mana risiko keuangan yang pertama adalah pendapatan yang menurun. Nah, pendapatan yang menurun probabilitasnya ini ada di angka 39% dan dampaknya di 60%. Pendapatan yang menurun ini ada di kuadran keempat, yang mana risiko ini sangat mungkin terjadi karena ada di 39%, dan dampaknya juga cukup tinggi karena ketika pendapatan menurun, maka laba yang diperoleh pun akan menurun, dan ini akan berdampak pada
menurunnya target perusahaan. Berarti target perusahaan belum tercapai atau tidak tercapai, dan nanti akan berdampak pada budget ataupun biaya operasional untuk produksi dari perusahaan tersebut. Nah, untuk risiko keuangan yang kedua ini ada kenaikan harga bahan baku. Nah, untuk kenaikan harga bahan baku ini probabilitasnya 10,64% dan dampaknya 60%. Memang ini sangat jarang sekali terjadi untuk kenaikan bahan baku ini, karena biasanya kita juga lihat di inflasi, cuman untuk supplier sendiri jarang melakukan kenaikan harga bahan baku. Nah, cuman ketika terjadi kenaikan harga bahan baku, ini berdampak cukup merugikan perusahaan, karena perusahaan ketika harga bahan baku naik, otomatis biaya produksi naik, dan ini nanti akan berakibat pada laba perusahaan yang juga menurun. Berikutnya ada fungsi operasional. Nah, fungsi operasional di sini ada risiko yang diukur ada 2, yaitu mesin yang digunakan rusak dan kurangnya kecepatan pada karyawan. Nah, untuk mesin yang digunakan rusak, di PT Alkindo ini jumlahnya ada 6 mesin, dan kemungkinan atau mesin yang rusak ada 2 dengan bobotnya 2 dan tidak rusak berarti 4. Nah, yang mana ini probabilitasnya 20% dan dampaknya 80%. Ini ada di kuadran keempat. Kenapa ada di kuadran keempat? Risiko ini jarang terjadi, tapi ketika kejadian ini terjadi, ini sangat sangat merugikan perusahaan. Dampaknya merugikan perusahaan. Kenapa? Karena mesin ini berkaitan dengan operasional, berkaitan dengan produksi. Ketika ada 2 mesin yang rusak ataupun 1 mesin yang rusak, berarti produksi perusahaan akan menurun, dan ini akan berdampak pada target perusahaan yang juga menurun, dan nantinya akan berefek pada keterlambatan pengiriman ataupun pencapaian target perusahaan. Nah, untuk resiko operasional yang kedua ada kurangnya kecekatan pada karyawan. Ini ada di probabilitasnya 9,57% dan dampaknya 60%. Memang ini jarang terjadi karena PT Alkindo sering sekali melakukan pelatihan untuk karyawan, dan juga memang karyawan-karyawan di PT Alkindo memang diharuskan untuk disiplin dan cekatan gitu. Jadi memang probabilitasnya cukup kecil, jarang terjadi, hampir tidak pernah terjadi. Dan tapi ketika terjadi, ini dampaknya cukup merugikan perusahaan, karena ketika karyawan kurang cekatan, ini kembali lagi akan berpengaruh pada produksi untuk pencapaian target perusahaannya. Nah, berikutnya ada di fungsi pemasaran. Untuk fungsi pemasaran kita ada 2 kejadian yang diukur, yaitu kualitas bahan baku yang tidak layak dan kepuasan konsumen yang menurun. Nah, untuk kualitas bahan baku yang tidak bagus ataupun tidak layak, ini probabilitasnya ada di angka 15,79% dan dampaknya ada di 80%. Nah, resiko ini ada di kuadran ketiga. Memang kemungkinan terjadinya sangat kecil atau hampir tidak terjadi, tapi ketika kita mendapatkan atau PT Alkindo mendapatkan kualitas bahan baku yang tidak layak, ini sangat merugikan perusahaan, karena nanti produksi atau produk yang diproduksi oleh PT Alkindo itu kualitasnya akan menurun. Nah, kalau misalkan ini tidak ditangani dengan baik, maka konsumen akan menjadi tidak puas. Nanti akan beresiko pada kejadian kepuasan konsumen yang menurun. Itu biasanya diakibatkan oleh kualitas bahan baku yang tidak layak. Nah, berikutnya untuk kepuasan konsumen menurun, ini kejadian untuk fungsi pemasaran. Nah, di sini untuk probabilitasnya ada 24,32%, dan untuk dampaknya itu ada di 60%, yang mana ini merupakan termasuk kuadran keempat. Jadi kejadian ini mungkin terjadi. Nah, dan dampaknya cukup merugikan perusahaan, karena ketika konsumen menurun, dia mungkin kemungkinannya dia tidak akan memesan kembali pada PT Alkindo. Nah, untuk semua pengukuran probabilitas dan dampak ini kita menggunakan skala yang tadi ya, 1 sampai 5, terus juga kita untuk dampaknya juga sama, skalanya 1 sampai 5. Dan tadi juga sudah dijelaskan untuk pemetaan risikonya. Nah, untuk angka-angkanya sendiri seperti karyawan atau tenaga ahli yang mengundurkan diri, itu untuk jumlah tenaga kerjanya, jumlah mesinnya atau jumlah bahan bakunya, kita ada dilampirkan tabelnya, bisa dilihat di tabel ini. Nah, untuk pemetaannya juga ada, bisa dicek.
Ya, untuk berikutnya pengendalian risiko akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kuadran 1. Kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi. Dan tingkat dampaknya pun tinggi. Kuadran 1 terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas pertama. Yang termasuk dalam prioritas pertama ini dalam PT Alkindo yaitu K1 dan P2. Selanjutnya kuadran 2 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Risiko-risiko dalam kuadran 2 cukup jarang terjadi. Yang termasuk dalam kuadran 2 yaitu K2, P1, dan PS2. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 merupakan area dengan tingkat probabilitas tinggi, namun tingkat dampaknya rendah. Kuadran 3 terdiri dari risiko-risiko yang masuk dalam prioritas 3. Risiko-risiko dalam kuadran 3 ini secara rutin terjadi tetapi tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan dari perusahaan. Yang termaksud dalam kuadran 3 ini yaitu S1. Kuadran 4 merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah kalau terjadi pun memiliki dampak yang rendah. Kuadran 4 terjadi dari risiko-risiko yang masuk dalam prioritas 4. Risiko yang saat ini masuk ke kuadran 4 bisa pindah ke kuadran lain bila ada perubahan kondisi eksternal maupun internal secara signifikan. Yang termaksud dalam kuadran 4 dalam PT Alkindo ini adalah O1 dan O2. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama adalah fokus pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko itu sendiri. Pada PT Alkindo, pengendalian risiko yang dilakukan adalah sebisa mungkin mengatur proses produksi dengan baik untuk menghindari kerugian karena adanya ketidaksesuaian antara pemasukan yang didapat dengan pengeluaran. Selain itu, juga semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik agar menghindari risiko konsumen, seperti tidak merasa puas dengan kualitas yang diberikan. Alkindo juga melakukan perawatan secara berkala terhadap setiap mesin dan peralatan yang dilakukan agar terhindar dari kerugian seperti kerusakan pada mesin dan peralatan yang digunakan tersebut. Selanjutnya ada teknik pengendalian risiko. Yang pertama, fungsi SDM dengan kode RS1. Kejadiannya adalah karyawan atau tenaga ahli mengundurkan diri. Pengendaliannya risk reduction, yaitu memberikan insentif yang lebih tinggi kepada tenaga ahli sebagai penghargaan. Yang kedua, dengan kode RS2 terjadi kecelakaan kerja. Pengendaliannya adalah risk transfer, mengalihkan risiko ke pihak lain, karena aktivitas ini hanya bisa dilakukan oleh sales CCOD yang merupakan orang dari sisi AI. Artinya perusahaan dapat membuat perjanjian bahwa jika terjadi dampak negatif dari aktivitas pemberian diskon ini sepenuhnya terjadi tanggung jawab sisi AI. Yang ketiga, RS3, kinerja karyawan menurun. Pengendaliannya adalah risk reduction, yaitu mengurangi dampak resiko dengan cara memberi pelatihan pada karyawan atau memberikan insentif yang lebih tinggi bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik. Yang keempat, tingkat keterlambatan. Pengendaliannya adalah risk reduction, yaitu mengurangi resiko dengan cara melakukan reward dan punish. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Kode pertama adalah RK1. Kejadiannya pendapatan yang menurun. Pengendaliannya adalah risk reduction dengan cara melakukan evaluasi penjualan dan menentukan strategi penjualan agar penjualan meningkat atau setidaknya bisa bertahan. Kode kedua, RK2, dengan kejadian kenaikan harga bahan baku. Pengendaliannya adalah risk retention, yaitu menerima risiko yang terjadi karena kenaikan bahan baku adalah hal yang tidak bisa dihindari dari supplier. Selanjutnya ada fungsi operasional dengan kode RO1. Kejadiannya mesin yang digunakan rusak. Pengendaliannya adalah risk reduction, yaitu dengan cara melakukan pengecekan dalam pemeliharaan mesin secara berkala untuk menghindari kerusakan. Selanjutnya kode RO2.
Kejadiannya kurangnya kecekatan pada karyawan. Pengendaliannya risk reduction, yaitu dengan melakukan pelatihan pada karyawan terutama bagian operator mesin. Selanjutnya ada fungsi pemasaran dengan kode RP1 dengan kejadian kualitas bahan baku tidak layak. Pengendaliannya adalah risk reduction dengan cara mengecek dan memastikan kualitas bahan baku yang akan digunakan dan jika tidak sesuai permintaan supplier untuk menggantinya dengan yang layak. Yang kode kedua RP2, kepuasan konsumen menurun. Pengendaliannya risk reduction, yaitu dengan cara terus melakukan survei dan evaluasi agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, kode RO2, kejadiannya kurangnya kecekatan pada karyawan. Pengendaliannya risk reduction, yaitu dengan melakukan pelatihan pada karyawan terutama bagian operator mesin. Selanjutnya ada fungsi pemasaran dengan kode RP1 dengan kejadian kualitas bahan baku tidak layak. Pengendaliannya adalah risk reduction dengan cara mengecek dan memastikan kualitas bahan baku yang akan digunakan dan jika tidak sesuai permintaan supplier untuk menggantinya dengan yang layak. Yang kode kedua RP2, kepuasan konsumen menurun. Pengendaliannya risk reduction, yaitu dengan cara terus melakukan survei dan evaluasi agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya ada waktu pengendalian resiko. Pengendalian resiko yang dilakukan oleh PT Alkindo ini sebelum maupun sesudah terjadinya resiko. Sebelum terjadinya suatu resiko, PT Alkindo melakukan pengendalian resiko tersebut untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan juga mencari cara agar terhindar dari risiko tersebut. Sedangkan pengendalian risiko yang dilakukan sesudah terjadinya risiko, PT Alkindo sebisa mungkin mencari cara bagaimana agar risiko tersebut tidak terjadi kembali. Setelah semua tahap dilakukan, selanjutnya adalah melakukan monitoring risiko dengan cara mereview mulai dari identifikasi sampai implementasi. Apakah sudah berjalan lancar dan seberapa efektifnya hasil yang dicapai. Monitoring yang dilakukan PT Alkindo itu terhadap risiko-risiko yang dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan, yaitu dengan pengecekan terhadap bahan baku yang digunakan untuk beroperasi. Apakah masih layak digunakan atau tidak. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari setiap produk yang dihasilkan oleh PT Alkindo agar tetap berkualitas dan menganalisis keberhasilan dalam melakukan pelayanan terhadap produk yang diberikan ataukah tidak agar PT Alkindo dapat terus meningkatkan kualitas. Ada strategi. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan masalah-masalah yang ada dalam perusahaan untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih baik. PT Alkindo melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk, yang kedua perawatan mesin secara berkala, yang ketiga memberikan training pada karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.